Desa ini sudah puluhan tahun tidak berpenghuni. Tiba-tiba sebatang pohon persik tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemudian pohon itu tumbuh dan berbuah dalam sekejap. Dan wanita di sumur kering bersandar pada buah persik. Tidak hanya dapat menggunakannya untuk bertahan hidup selama beberapa bulan. Dan dia melahirkan bocah yang gemuk. Dan mengapa dia terjebak di sini? Kebetulan, ia menyadari kisah sang putri berkolusi dengan Adipati Liu untuk membunuhnya. Agar menyembunyikan masalah dia adalah putri yang sebenarnya. Jadi dia mendorongnya ke dalam sumur. Ini adalah tanah yang sangat tandus. Tak ada siapapun di sini. Ia melihat suami yang penuh kasih dan setia yang KM sebutkan. Ia akan melupakannya. Tolong selamatku. Gadis itu berteriak minta tolong tetapi tidak berhasil. Ia sangat putus asa. Ketika ia melihat seekor ular berbisa perlahan merangkak ke tempatnya. Karena tidak punya tempat untuk melarikan diri digigit dengan keras. Ia berpikir hidupnya mungkin tidak berakhir di sini. Tanpa diduga, peri tua di langit tiba-tiba muncul saat ini. Nona Xiao Liu, Anda harus semangat. Aku akan menyelamatkan kamu. Tidak. Pak, jangan lakukan gitu. Itu akan mempengaruhi proses menjadi peri. Jika Pak melakukan ini, keduanya akan mati. Ternyata dia dalam bahaya sekarang juga. Dia harus kembali ke bantal peri untuk menerima nafas terakhir dari energi abadi. Jika tidak, dia akan musnah. Tolong selamatkan Xiao Liu. Jika ia menggunakan setengah dari kekuatan perinya, tidak akan bisa kembali. Saya akan menghilang selamanya. UTK membantu Xiao Liu. Jadi dia memilih untuk tetap tinggal meski dia menghilang selamanya. Dan dia berharap bantal peri akan membantunya membuat lagu. Dan bantal peri juga ingin membalas Xiao Liu. Dia menggunakan kekuatannya untuk melindungi bayi di perutnya. Kemudian Trantian akhirnya tinggal. Mengirimkan semua energi abadi ke dalam tubuh Xiao Liu. Kemudian berubah menjadi sinar cahaya. Menghilang selamanya di dunia ini. Kemudian semua racun ular di tubuh Xiao Liu menghilang. Tapi tepat saat dia akan keluar dari sumur kering. Ia hanya melihat bahwa di sekelilingnya ada lumpur. Bahkan ketika dia berusaha sangat keras hingga jarinya berdarah dia hanya diam di tempatnya. Tidak ada air dan tidak ada yang bisa dimakan. Karena anak di dalam perut walaupun tidak mau makan, tetap harus makan untuk itu. Xiao Liu merasa putus asa. Tak disangka, keajaiban terjadi di luar sumur kering. Pada saat yang sama suaminya mencari Xiao Liu selama beberapa bulan tetapi tidak ada kabar. Dan anggota keluarganya mendirikan batu nisan untuknya. Semua menyarankan suaminya untuk menghadapi kenyataan. Dia sudah lama menghilang. Tapi dia akan tetap mencarinya setiap kali dia punya waktu luang. Namun, di sisi lain, Babeizi tahu tentang Din Mai Enhan. Ia menangis saat tahu berita ia meninggal. Dan saat air matanya jatuh di bantal peri. Keajaiban terjadi. Ternyata, ia bisa masuk ke dalam bantal. Ketika dia memasuki bantal peri dia melihat Din Mai Enhan. Din Mai Enhan menjelaskan bahwa tindakannya menyelamatkan orang menyentuh Tuhan. Jadi biar dia berubah menjadi peri di dalam. Dalam hal ini, dapatkah dia membantu Guru Liang menemukan Nona Liu jika Xiao Liu masih hidup? Kemudian Din Mai Enhan berubah menjadi pengemis kecil yang meminta uang. Lalu berlari ke sudut untuk menunjuk ke desa tempat Xiao Liu terjebak. Setelah Babeizi mendengar perintah itu. Jadi dia segera memberitahu Guru Liang tentang masalah itu. Tetapi jalan menuju desa tersebut sangat rumit sehingga semuanya tidak dapat mengetahui di mana letaknya. Iba-iba, ada gempa bumi. Ini mengingatkan Pak Liang pada pengingat Din Mai Enhan. Saya paham. Tidak ada jalan keluar, tidak mungkin tidak ada yang begitu yakin. Tapi kami mencari desa di daerah ini. Apakah ada tanah longsor di mana saja? Tapi kini adalah musim kering. Saat ini, lelaki ini punya ide. Dulu ada tempat di distrik Tianhu. Terjadi tanah longsor di desa Tiantan. Sudah lama, tak siapapun tinggal di sana. Setelah mengetahui tentang Guru Liang, dia bergegas mendekat.
Tetapi di sini seperti kota mati, mereka tidak dapat menemukan apapun. Sekarang sumurnya kering tidak jauh. Ada tangis bayi. Pak Liang buru-buru ke sana. Dia menemukan bahwa itu adalah Xiao Liu yang terbaring di dalam. Dan menggendong anak laki-laki gemuk di pelukannya. Setelah itu, Xiao Liu diselamatkan oleh semua orang. Dia menceritakan kisah tentang apa yang terjadi. Jadi pohon ajaib di dekat sumur kering menyelamatkan nyawanya. Dan dia hidup dengan buah persik yang jatuh selama berbulan-bulan. Setelah keajaiban ini menjadi viral, orang-orang di daerah tersebut menyebut pohon ini sebagai pohon persik peri. Setiap hari selalu ada aliran orang yang datang untuk beribadah. Bahkan istri Pak Liang. Siapapun yang makan buah persik ini berhasil hamil. Begitu dia melihat pohon persik peri dengan gembira, Tran Tien tiba-tiba muncul. Ternyata dia tidak melebur menjadi abu, melainkan berubah menjadi pohon persik untuk membantu Xiao Liu.